banyaknya, banyak banget. Nah, tapi ada salah satunya yang akhir-akhir ini tuh aktivitasnya tuh menyimpang. Jadi dulu mah dia tuh sampai diundang sama Pak Deddy Kobisa, terus di endorse juga sama Pak Baim Wong, didatangin sama SBY. Jadi sangat saking inspiratifnya gitu. Dia tuh flexing terus di medsosnya tuh semuanya tuh pamer duit, pamer rumah, pamer mobil baru, mobilnya juga mahal deh. Terus saya tuh tahu bahwa uangnya itu dipakai untuk itu. Jadi dana donatur dari dana donasi dari para donatur, jumlahnya itu sampai miliaran gitu. Itu gak dijadikan produk untuk makanan, tapi dijadikan untuk kebutuhan pribadinya bermewah-mewahan, plus main plus konon katanya main sama cewek. Saya tantang ucapan dia itu bisa dipertanggungjawabkan. Punya data, punya bukti, fakta. Mau tantang adu debat sama saya, ayo. Ngaji, ayo. Mau tantang berantem, duel, ayo. Saya tantang. Siapapun yang mau menghubungin saya 812 9 1000 266. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita MS Lentera Kebaikan. Kebetulan malam ini kita kedatangan orang yang sangat viral dan sekarang kembali viral. Baru-baru ini ada pemberitaan dari salah satu akun TikTok, saya tidak sebutkan, tapi di situ ada orang yang cukup terkenal membahas tentang Mas Adit ya. Mas Adit, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Sekarang lagi viral lagi nih, dibahas di media sosial tentang Mas Adit nih. Tapi jangan dijawab dulu. Ini awalnya ingin mempertanyakan apa sih kegiatan Mas Adit ini sehingga viral. Boleh diceritakan nih awal mulanya punya yang namanya RMG, Rumah Makan Gratis. Boleh Mas Adit ceritakan? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bang Maulid telah undang saya di acara podcast Lentera Kebaikan. Masya Allah. Ya, jadi saya ini buka rumah makan gratis berawal dari tahun 2016. 2016, ya. Sekarang 2025, berarti sudah 9 tahun lebih ya? Iya. Luar biasa. 9 tahun. Mau berjalan 10 ya? Mau berjalan 10 tahun. Iya. Jadi di rumah makan gratis ini kita ada berbagai macam program. Ada makan gratis, ada yang mau nikah gratis. Oh, nikah gratis? Nikah gratis. Ada yang tunawisma yang tidak punya tempat tinggal, kita lihat hidupnya sebatang kara, kita siapkan juga tempat tinggal gratis. Tempat tinggal gratis. Iya. Ada juga yang anak yatim, kita juga tampung. Ada beberapa anak yatim, yatim piatu, yatim yang kita nilai layak sekali untuk dibantu, tepat sasaran kalau dibantu, itu kita tempatkan tempat tinggal gratis dan sekolah gratis. Gitu. Tempat tinggalnya di tempat tinggal Mas Adit yang sama atau berbeda? Ada yang sama, ada juga yang di masjid. Oh. Dan juga saya juga bangun masjid rumah makan gratis. Nama masjidnya Masjid Rumah Makan Gratis? Yes, betul. Oke, luar biasa. Nah, jadi masjid rumah makan gratis ini juga di belakangnya itu ada bangunan lagi yang sedang kita bangun, sebentar lagi selesai. Ya. Itu ada TPA gratis. Gratis. Belajar ilmu agama Islam gratis. Oke. Dan juga insya Allah bakal ada penginapan gratis. Oke. Semuanya jadi tidak berbayar. Cukup sampai di situ, makannya gratis. Memberi makan umat secara gratis. Itu umatnya yang susah kah? Yang harus agama Islam kah? Atau tidak ada unsur ini boleh gratis siapa aja? Siapa saja boleh makan, siapa saja boleh datang, siapapun dia, apapun agamanya. Kucing pun kita kasih makan. Luar biasa. Siapapun. Nah, Oke, semua dikasih makanan gratis. Ini
Mas Adit kan viral dengan orang terkaya di dunia. Viral banget ini. Luar biasa. Amin, semoga kabul dan benar-benar terjadi. Nah, mendanai sekolah gratis, TPA gratis, masjid gratis, pembangunan masjid, bayar guru untuk biaya, tuh uang dari mana bisa kaya banget seperti ini? Ya, jadi saya ada usaha, ada jualan. Pertama kali saya bujangan sampai sekarang pun masih saya jalanin. Saya jualan murotal Al-Quran, saya jualan baju, saya juga ada teman punya properti, punya perumahan, saya bantu jualkan. Propertinya ada 385 unit rumah, ada rumah subsidi, ada rumah yang non subsidi, yang lokasinya area Jabodetabek. Nah, itu ada yang laku, itu saya dapat persentase. Alhamdulillah, dapat rezeki. Nah, kalau yang saya lihat sebelum-sebelumnya pernah viral ini karena jual murotal, banyak cerita tentang harusnya murotal tadi harganya 250.000, orang beli 2 unit, tapi bayarnya bisa 5 juta. Apakah ada amalan tertentu atau seperti apa nih? Karena sebelumnya ada juga cerita Mas Adit ini bisa berhasil, bisa sukses itu karena menolong nenek-nenek kalau nggak salah tuh ya. Iya. Pertama kali ya saya pernah cerita di televisi nasional, di podcast-podcast kayak gini juga. Saya ketemu seorang nenek-nenek, yang mana nenek-nenek itu lagi jalan di depan masjid, jalannya kencot-kencot, pincang-pincang. Itu ketemu saya antar pulang. Ada ibu-ibu lagi jemur pakaian di depan rumah nenek itu. Saya tanya, "Bu, saya ketemu nenek ini jalannya kencot-kencot. Kemana keluarganya kok tega sekali? Nenek-nenek nyari rongsokan. Usianya sudah 92 tahun." Ibu itu jawab, "Nenek ini hidupnya sebatang kara. Kalau dia nak nyari rongsokan nggak bisa makan." Dari situlah saya kasih makan, saya urus sampai nenek itu meninggal. Dari sejak itulah saya alhamdulillah, Allah angkat derajat, Allah tambahkan rezeki, Allah tambahkan nikmat, Allah pertemukan dengan orang-orang baik, sampai ngajak saya jualan, ngajak saya berbuat baik, mensupport saya, sampai rezeki saya merasa bertambah. Akhirnya saya bukalah rumah makan gratis, yang mana itu dana saya pribadi awalnya pertama kali. Saya belum diundang-undang ke televisi, belum pada waktu itu. Nah, makanya setelah berjalan itu 1 tahun, barulah saya diundang ke televisi. Begitu saya diundang, karena banyak yang nonton, banyak yang termotivasi, banyak yang terinspirasi, dan banyak yang mengikuti. Betul. Akhirnya alhamdulillah kemampuan saya bertambah. Makanya saya buka cabang. Lalu bertambah lagi saya bangun masjid. Bertambah lagi saya bikinlah program-program yang lain. Nah, pada poin intinya aja ya, siapapun yang mau ketemu saya, yang mau kenal saya orangnya terbuka. Rumah saya tinggal di rumah makan gratis Cilangkap. Bisa buka di Google Map, rumah makan gratis Cilangkap. Kalau mau ketemu Mas Adit langsung ke sana. Nomor telepon saya pun kasih tahu selalu. Saya tempel di Instagram, saya tempel di YouTube, saya tempel di spanduk. Nomor handphone saya di mana-mana. Siapapun yang mau menghubungin saya, mau dia pemulung, mau dia supir angkot, mau dia presiden, menteri, jenderal, polisi, tentara, nomor telepon saya ada. Nomor telepon saya 0812 9266. Ya. Ini saya ulangi lagi ya, 0812 1000 266. Nanti kita lampirkan di sini siapa yang mau ketemu Mas Adit, silakan mau konsultasi atau mau sekedar ngobrol atau cari tahu ya. Karena Mas Adit ini disebutnya orang kaya raya. Saya mau tahu kaya raya keturunan apa kaya rayanya ini cuman sebutan atau kaya rayanya kaya hati atau seperti apa nih? Ya. Itu yang posting bukan saya. Tiba-tiba banyak sekali postingan-postingan yang mengatakan saya ini orang terkaya di Indonesia. Nah, setelah saya baca, saya cukup senyum karena yang dimaksud mungkin kaya hati. Ya, secara material saya jujur, saya bukan anak orang kaya. Saya ini merantau dari Palembang ke Jakarta. Saya merantau dan alhamdulillah saya dapat jodoh sampai saya punya anak.
saya menikah dan saya punya anak, yang tadinya saya pernah diponis sama dokter saya nggak bisa punya anak. Oh, Sekarang anak saya 5. Oh. Alhamdulillah, itu semua anugerah atas izin Allah, suatu mukjizat yang mana saya terima ini anugerah ini. Alhamdulillah suatu keberkahan yang kita berbuat baik, yang saya tadinya nggak punya anak jadi punya anak, yang tadinya saya nggak punya tempat tinggal, saya ngontrak rumah sepetak, ya saya dapat tempat tinggal gratis. Tempat tinggal yang sekarang ini gratis? Gratis, nggak bayar sama sekali, nggak sewa sama sekali, nggak beli sama sekali, gratis. Dikasih orang atau Dikasih seperti orang. apa? Luar Rumahnya biasa. besar. Sekarang lagi viral lagi nih, dibahas di media sosial tentang Mas Adit nih. Ada orang yang cukup terkenal membahas tentang Mas Adit ya. Untuk makan saja diberikan berita yang buruk ini mungkin sangat pengaruh ya. Pasti dia keluarganya terpengaruh, semuanya terpengaruh. Terus ada mungkin orang yang biasa nyumbang beras kah, nyumbang cabai kah, jadi tidak percaya terhadap Mas Adit. Padahal Mas Adit luar biasa. Ada seorang ngaku-ngaku tokoh gitu, ya suka di YouTube, suka kontroversi dengan ulama-ulama, dengan tokoh publik lah gitu. Nah, dia ngaku-ngaku tokoh lah gitu. Mengaku guru. Nah, kalau saya nilai gitu kan. Jadi saya sudah ketemu sama dia. Karena dia ngomongin saya, dia ngomongin rumah makan gratis, dia membuat saya rugi besar. Rugi secara apa nih? Nah, ini kita lanjutin yang di awal. Saya ingin tanyakan, Mas Adit ini orang yang viral dari 2016 ke sekarang ini kembali viral karena ada tudingan, ada fitnah yang bilang dia ini flashing dengan menggunakan uang yayasan, pakai mobil mewah, ya kan? Pakai buat jalan-jalan segala macam. Nah, sekarang ini kita mau klarifikasi nih, semuanya benar nggak? Karena saya tidak mau dari sebelah pihak. Saya ketemu orangnya langsung biar dia jelaskan tentang flashing atau berita yang belum tentu benar, karena saya nggak sebutin akunnya juga. Tapi ada seseorang yang sedang podcast, nggak tahu itu karyawannya atau sumber informasinya, hingga ini tersebar ya. Daripada orang bertanya-tanya, suuzon, kita tanyain langsung aja klarifikasinya seperti apa. Iya. Tanpa saya menjelaskan apa yang dia ucap, ya mungkin sudah banyak yang tahu. Dia mengatakan, Kita boleh sebut nggak namanya? ya boleh, nggak apa-apa. Nah, dia mengatakan bahwasanya rumah makan gratis ini flexing. Iya. Katanya rumah makan gratis ini flexing, satu. Yang kedua, menyimpang. Mobil mewah, rumah mewah, dan donasi miliaran. Kata dia begitu. Kata Dia. berita ini. Dia ngomong begitu. Dia ngomong begitu di dalam video itu yang saya tonton. Iya. Pada waktu itu, saya tuh lagi puasa. Posisi saya lagi puasa. Begitu pas saya mau buka puasa, saya dapetin video, saya tonton. Begitu Iya. saya tonton, Kaget. saya kaget. Nah, akhirnya saya sabar. Saya sabar. Nah, saya lanjutkan, tetap saya buka puasa. Lalu saya sholat, saya berdoa. Saya minta bertemu dengan orang ini. Langsung Allah ijabah, langsung ketemu saya besoknya sama orang itu. Oke, berarti ketemu ya sama orang yang bicara. Ya. Tapi yang bicara ini kan tidak menyebarkan seorang tokoh, guru gembul. Dalam podcastnya dia menyebut bahwa RMG, ownernya, pendirinya, suka flashing nih, pakai mobil mewah, pakai uang yayasan, segala macam. Tapi tidak tersebar melalui akun tersebut, ada melalui akun orang lain. Ya, makanya saya pertanyakan, mobil Mas Adit itu benarkah mobil mewah? Ya kan, apakah benar memakai uang yayasan, ya kan? Biar rakyat juga semua tahu nih, jangan nyampe salah prasangka. Nama orang itu saya tidak tahu. Nama orang yang menyebarkan ini. Iya. Nama orang itu saya tidak tahu. Ya. Itu nama samaran. Oh, enggak, nama itu nama panggung. Ya. Nama panggung. Nih, biar diedukasi sekalian ya. Nama saya, panggilan saya Adit. Aditya. Nama saya Aditya Prayoga. Betul. Saya lahir di Palembang, tanggal 7 bulan 7. Nih, jelas ya. Tanggal 7 bulan 7 tahun 1990. 1990. Ya. Jadi bisa dicek ya. Pak Lurah, Pak Camat, sampai ke gubernur, sampai ke presiden.
data manusia di dunia di negara Indonesia itu ada. Betul. Si Guru Gembul ini nama aslinya siapa? Saya coba cari tadi, emang ditutup-tutup ya jadi misteri ya namanya siapa, tapi kita tahu sosoknya, Ya. kita tahu podcastnya. Saya ketemu sama Guru Gembul. Saya perkenalkan diri, nama saya Aditya Prayoga. Pendiri rumah makan gratis. Saya lahir tanggal 7 bulan 7 1990. Betul. Bapak namanya siapa? Gembul. Nama aslinya Gembul. Tuh, itu profesi. Dia jawabnya privasi. Iya. Saya tonton semua videonya di YouTube. Itu ada ulama-ulama, tokoh-tokoh yang menanyakan nama aslinya pun dia nggak mau jawab. Satu. Nah, lalu saya bertanya lagi. Pak Gembul, saya ada satu permintaan. Satu aja. Cuman satu. Tolong sebutkan nama orang yang mengaku-ngaku sebagai karyawan rumah makan gratis, lalu dia memberikan informasi kepada Pak Gembul. Nama orang itu siapa? Informasi yang Bapak sebut, yang Bapak ucap, itu harus dipertanggungjawabkan. Betul. Itu informasi dari siapa? Nama orangnya siapa? Kalau orang berarti manusia kan, punya Iya. nama. Orangnya tuh ada yang hidup, ada yang mati. Betul. Kalau yang mati berarti setan. Betul. Hantu. Hantu. Ya, hantu, setan, pocong, kuntilanak, apa genderuwo gitu kan. Iya. Nah, iya. ini manusia hidup. Manusia hidup punya nama. Namanya siapa? Iya. Saya pengen tahu. Katanya karyawan saya lah. Iya. Dia nggak mau kasih tahu. Saya tekan-tekan terus, akhirnya dia jawab katanya masyarakat. Itu Masyarakat. informasi laporan dari masyarakat. Nah, masyarakat ini luas. Dari Betul. Sabang sampai ke Merauke, itu namanya masyarakat. Betul. Ya. Jadi masyarakat mana? Masyarakat Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Depok, Papua. Betul. Itu masyarakat. Atau masyarakat luar negeri, Amerika, India. Ya. Iya. Atau masyarakat di luar planet bumi ini, ada namanya Pluto, Jupiter, Mars, Iya. gitu. Apa manusia bumi atau manusia luar angkasa? Jadi masyarakat yang mana? Masyarakat yang mana? Dia pun nggak mau jawab. Dia tidak mau jawab. Dia tidak tahu. Jawabnya begitu-gitu. Begitu terus. Ini saya tidak mengarang cerita. Saya punya rekaman. Yang mana saya waktu ketemu dia, saya bawa rekaman tersembunyi juga. Saya nggak mau salah soalnya. Betul. Kita ini ngomong nih harus bertanggung jawab. Ucapan sesuai. Berarti ada bukti otentik setelah merekam. Jadi Iya. bukan berita bohong. Jadi ngomong ini bisa tidak diterima. Betul. Bisa tidak diterima. Meskipun yang ngomong ini siapapun, mau tua, mau muda, mau kaya, mau sukses, mau seperti apapun, apabila omongannya ini bohong, nggak jujur, satu. Yang kedua, tidak disiplin, tidak bersumber, ini akan diperminta pertanggungjawaban, Betul. gitu. Dan saya jujur, saya Jangankan real. dipertanggungjawabkan di akhirat, sekarang pun kita ingin meminta pertanggungjawaban atas video yang telah keluar tapi sumbernya tidak jelas, beritanya juga bohong sehingga merugikan dari Mas Adit ya. Jangan lihat saya lah, lihat nenek-nenek lansia-lansia, tukang sapu, tukang sopir angkot, sopir ojek online yang makan di rumah makan gratis. Iya. Lihat mereka, nggak usah lihat saya. Dampaknya. Siapapun, ini saya kasih tahu lagi ya, siapapun yang mau rumah makan gratis ambil. Siapapun, saya capek juga saya lama-lama, bener. Dapat tuduhan terus, dapat fitnah terus. Siapapun yang mau ambil, bener. Tapi, tolong dilihat lansia-lansia yang hidupnya sebatang kara. Orang yang jauh-jauh datang ke rumah makan gratis berharap dapat makan biar kenyang. Lapar. Orang punya masalah, tidak punya duit buat bayar kontrakan, tidak punya duit buat melahirkan. Kemana? Mas Adit bantu semua itu? Kemana? Yang nggak punya uang buat bayar kontrakan Mas Adit bantu juga? Saya biasa bantu, meskipun uang bukan uang pribadi saya ngajak netizen, saya ngajak orang baik. Ayo kita patungan. Buat
buat kontrakan orang ya, bukan lagi buat makan, tapi buat kontrakan pun dibantu. Nah, gara-gara si Gembul ini ngomong, yang ngomongnya tidak ada sumbernya, nggak jelas sumbernya dari mana, ya. Semua orang bisa ngomong, tapi kenapa kamu terima omongan dia? Yang disebut masyarakat tadi. Iya. Iya. Yang disebut masyarakat, nah saya juga masyarakat, saya bilang. Saya punya KTP, saya ini bayar pajak, Iya, iya. saya punya NPWP. Gitu Iya. loh. Nah, terus saya tanya lagi. Pertanyaan pertama, nama pribadinya nggak dijawab. Pertanyaan kedua, nama orang yang melapor ngasih informasi nggak dijawab juga. Nah, jawabnya masyarakat. Itu nggak bener. Bisa jadi berita bohong. Berita bohong. Betul. Nomor 3, saya tanya lagi. Kamu sebut saya main judi online, kamu sebut saya main perempuan. Iya. Apakah itu dari masyarakat juga? Iya, katanya. Ini beneran guru, ustadz, kiai, ulama, tokoh masyarakat apa bukan? Ya, mungkin Guru Gembul mendapatkan informasi itu. Mungkin ada orang yang ingin memfitnah Mas Adit melalui Guru Gembul. Seharusnya sih Guru Gembul cerna dulu nih, sumbernya benar atau tidak, kan begitu. Harusnya ditabayun dulu, benar atau enggak. Jangan nyampe dia menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya hingga berdampak ke rumah makan gratis, sehingga orang-orang yang masih banyak yang kita harus bantu jadi hilang kepercayaan terhadap RMJ. Ini moral. Kerugian moral itu ya lebih besar daripada material. Ini saya kasih tahu ya, material ini meja ini kalau saya hancurin, saya ganti meja ini. Kalau saya hancurin, saya ganti. Betul. Namanya kerugian material. Betul. Berapa harga meja ini? Saya ganti, saya hancurin. Tapi kalau moral dihancurin, menyebarkan ujaran kebencian. Apabila orang seperti itu masih bisa dipercaya untuk diundang, untuk bicara di publik, yang mana yang mendengar itu orang tua, anak-anak, anak remaja, pemuda, dari Sabang sampai ke Merauke, bahkan tembus ke Malaysia, Singapura, sampai ke luar negeri. Apa nggak malu negara kita punya masyarakat seperti ini? Dia itulah masyarakat yang mempermalukan nama baik negara Indonesia. Saya tantang, ini lab ya, saya tantang. Mau tantang adu debat sama saya, ayo. Ngaji, ayo. Mau tantang berantem, duel, ayo. Saya tantang. Bicara soal hukum, saya nggak pakai pengacara. Bener, yang namanya hukum ada kerugian. Betul. Nah ini saya tadi bicara soal material dan moral. Material, moral. Gitu. Saya rugi moral. Moral. Iya. Nah, apabila saya lapor ke polisi, sumpama, ya kan, dia tidak mau mengakui. Artinya, saya tuh sia-sia lapor. Kan ada bukti video? Nggak bisa, dia nggak posting. Yang posting akun fake. Oh, hacker. yang posting ini Hacker itu kan penjahat semua. Jadi penjahat-penjahat itu nyari duit. Begitu ngelihat, oh, yang bisa diedit sama dia, yang bisa viral, dia dapat duit. Sama dong. Berarti kalau kita sudah rekaman begini, kita nggak sebarkan ini pakai akun pasti fake dipotong, ini. Dipotong-potong sama dia, terus dia sebar-sebar. Pakai akun fake. TikTok, iya, TikTok itu. Oke. Nah, pakai akun fake, nggak ada fotonya. Oke. Mudah-mudahan nggak ada yang seperti itu ya. Kita buat kebaikan. Nggak apa-apa. Ini jihad fisabilillah. Makanya saya tantang ya. Kalau ucapan dia itu bisa dipertanggungjawabkan, punya data, punya bukti, fakta, saya tantang apa? Ayo. Adu debat sama ayah saya, ayo. Adu duel mau, ayo. Saya tantang sekarang. Apabila ucapannya betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Oke, berarti kan sumbernya kita dapat berita ini dari akun yang nggak jelas. Terus juga Mas Adit sudah coba datangi
ke rumah beliau, Guru Gembul, sudah coba tabayun, tapi jawabannya tidak memuaskan karena tadi bukannya kita dipuaskan dengan jawaban yang benar, tapi dijawab tadi masyarakat atau apa. Maksud saya seperti ini, kalau emang ini berita nggak benar, ya ayo dong Guru Gembul, kita tabayun, Iya, bikin klarifikasi ke video masyarakat. Dia ngomong ya. seharusnya dengan tanggung jawab apa ya dia ngomong. Dan dia orang- ngomong, nanti saya posting. Ya. Ini loh. Betul. Dan Fakta. tadi orang yang membuat atau melaporkan tadi bisa bertanggung jawab nggak? Ya kan, jangan nyampe rusak nih. Guru Gembul dibilang beritanya bohong, Mas Betul. Adit dibilang tadi flashing dengan dana yayasan. Ya kita harus tabayun lah. Lah iya, harusnya begitu. Jadi gini loh, saya nggak kenal dia nggak kenal saya. Tiba-tiba ngomongin saya. Dia nggak pernah nyumbang. Nih saya kasih tahu lagi ya, Guru Gembul tidak pernah nyumbang di rumah makan gratis sekalipun. Sudah saya cek, dimutasi tak cek, nggak ada. Namanya Guru Gembul tidak Nggak ada. Bukannya nyumbang, bukannya bantu, malah fitnah, Ya. ujaran kebencian, mengajak orang untuk benci sama saya. Ya. Ya sudah, besok rumah makan gratis tak tutup. Dan kalau misalkan dia mau tanggung jawab, Ya. kalau dia nggak mau tanggung jawab, buka terus, jalan terus, biarin, biar tambah panas dia. Ini hacker-hackernya Nanti juga kita jahat. ini aja kita coba komunikasi dengan Guru Gembul. Coba deh ngerasain jadi Mas Adit sekali aja. Hari ini makan gratisnya kita Biayain. pindahkan, Dia biayain. ke rumah Guru Gembul. Nah, boleh. Yang masaknya ada Boleh. nggak? Iya. Ya kan? Karyawan yang membaginya cukup tidak orangnya, Boleh, dan iya. dilakukan setiap hari Iya. kegiatan sosial ini. Suruh dia masak, suruh dia belanja, Dia belanja aja habis sholat subuh, langsung ke pasar naik motor belanja. Dia nanti bawaannya banyak nih, depan belakang pakai ini box gitu kan, kanan kiri itu. Nah, terus dia bawain semua cabe-cabe, ikan, bawang-bawang itu semua bumbu-bumbu bawa ke dapur, terus dia potong, masak. Terus masak nasi, dandangnya sebesar ini, sebesar meja ini dandangnya. Iya. Untuk kapasitas 200 orang. Tuh. Sehari 200 orang. 200 sampai 300 sehari. 200 sampai 300 Porsi. orang Maksimal memberikan 300. makan secara gratis tapi mendapatkan fitnahan. Inilah hidup ya. Saat kita susah dihina, saat kita kaya atau berhasil, kita difitnah. Iya, Ini hidup. saya ya mohon maaf ya. Emosi ya, saya manusia biasa aja. Gitu kan. Saya nggak marah. Tapi logat saya orang Palembang ya begini. Iya, iya. Gitu. Tapi kita berpikir secara logika. Nih ada yang viral juga kan, pikirkan secara logika. Bagaimana caranya? Pikirkan secara logika. Bagaimana caranya ngomongin orang ini, ya, oh ini orang lah, anggaplah. Ngomongin orang ini, tiba-tiba nggak kenal, saya omongin orang ini, hehe, main judi online, hehe, Dan perempuan. main perempuan, hehe, korupsi, hehe, pakai mobil mewah Alphard, Pajero, terus itu duit miliaran, dapat sumbangan, kamu makan. Saya sebelumnya sudah pernah cerita sama Mas Adit pribadi. Kita buka aja di sini ya. Mas Adit ini sempat divonis dokter tidak punya anak. Bahkan harus menutupi kepada istrinya setelah menikah bahwa tadi alat reproduksinya tidak berfungsi dengan baik. Nah, saya pun berpikir logika, bagaimana dia mau main perempuan, sedangkan buat melakukan hubungan dengan istrinya saja dia sampai ditutup-tutupi karena saat itu dia punya permasalahan kecelakaan sehingga alat reproduksinya tidak berfungsi dengan baik, betul ya? Jadi menurut saya mungkin yang dianggap orang main perempuan itu mungkin lagi main masak-masakan sama perempuan karyawannya di dapur atau lagi main atau apa ya seperti apalah gitu kan. Jadi namanya gosip, berita nggak benar. Jadi Mas Adit tadi dibilang judi online, mungkin game online kali. Ya game online yang biasa-biasa aja. Tapi ya inilah hidup, kita support terus Mas Adit. Masih banyak orang di belakang sana yang percaya terhadap dia, yang untuk membantu kebaikan yang ada di dunia ini ya. Saya tuh mau ketemu sama dia waktu itu, saya pikir ini orang pintar. Karena mengklaim dirinya itu guru. Iya. Namanya kan Guru Gembul. Ya. Namanya Guru Gembul kan guru itu kan pintar.
Iya. berpendidikan. Begitu saya temuin, tak tanya nama, Iya. identitas, rahasia. Tak tanya sumber, masyarakat. Nggak mau jawab. Capek saya. Harusnya dia tabayun dulu sebelum menyebarkan informasi. Nggak tahu dia dampaknya. Dampak yang saya rasakan sekarang ini, orang yang percaya sama saya jadi nggak percaya. Orang yang kontribusi membantu material di rumah makan gratis jadi tidak mau. Gara-gara mulutnya dia, ucapannya dia. Sekarang saya minta dia tanggung jawab. Dia tolong datang ke rumah makan gratis, tolong beliin cabai, beliin bawang, beliin beras, masaklah sendiri, belilah sendiri atau ambillah. Ini yayasan, aktenya tak kasihin. Tak kasihin, saya Aditya Prayoga ganti orang. Gembul misalkan. Nih, mau berapa hari, mau berapa bulan, mau berapa tahun, silakan. Kelola, coba. Kelola sendiri. Ini untuk kebaikan ya. Untuk kebaikan. Biayain sendiri. Ini yayasan, ini nomor rekening, ini ATM-nya. Tak kasihin. Tuh, Tak kasihin. Gembul ditantang untuk Iya. berbuat kebaikan. Iya. Ya. Sama masjid. Iya. Masjid lagi bangun sekolah gratis. Butuh material, butuh pintu, butuh jendela, butuh keramik, butuh cat buat ngecat. Ya. Iya. Butuh tukang. Untuk gaji tukang per minggu. Betul. Nah, kalau dia bersedia, silakan. Saya sebagai pimpinan, presiden direktur rumah makan gratis, saya serahkan ke dia berapa hari, mau jabatan ini berapa hari, silakan. Mau buat membuktikan, bener apa enggak? Ngomong miliaran, kurang ajar. Demi Allah, seumur hidup saya nggak tahu saya duit miliaran itu. Iya. Ratusan juta aja nggak pernah, apalagi miliaran. Kita nih kalau dapat duit langsung dinolkan. Misalkan ada yang nyumbang, misalkan 500.000, alhamdulillah. Ambil, Pak Rohim buat beli beras, beliin beras. Orangnya minta foto, kirim fotonya ke dia. Iya. Beli bawang, beli cabai, gaji tukang, beli apa lagi, ada catatan, foto, kirim. Betul. Jadi selama ini Mas Adit itu punya rumah, Dikasih punya mobil, ya itu tadi orang titipan jual rumah Titip. tadi, rumah yang dipinjamkan, Iya. bukan secara pribadi. Kalau secara pribadi punya apa nih sekarang? Saya rumah aja belum punya. Saya rumah belum punya. Saya nih ngontrak, tadinya sepetak. Karena orang itu kasihan, ngelihat saya sudah viral, sudah terkenal, tapi tinggal di rumah sepetak. Iya. Orang Arab ini orang baik, nyuruhlah saya tinggal di Cilangkap. Saya punya rumah, Pak, besar. Di Cilangkap, pinggir jalan raya. Bapak tinggal situ aja. Sekaligus buka rumah makan gratis cabang Cilangkap. Mau saya, Pak. Masya Allah, ini penawaran luar biasa, saya bilang. Iya. Akhirnya saya tinggallah di situ. Iya. Tiba-tiba sudah mau jalan 10 tahun, si Gembul ngomong nggak jelas, kan kurang ajar orang itu. Iya. Iya. Mobil Alphard yang saya lihat viral itu mobil siapa, Mas? Mobil orang, bukan Oh. mobil saya. Nah sekarang cek Samsat, cek pajak, cek. Kalau beli mobil itu bisa dicek. Bisa. Samsat namanya, apa Iya. namanya? STNK tuh. STNK ya, buat ngeceknya ada Betul. online sekarang. Online, cek. Boleh dicek. Nama saya bukan, nama istri saya bukan, nama anak saya bukan, nama RMG bukan. Cek. Gitu dong. Pakai Jadi- bukti, pakai fakta, data, ya. Betul, betul. Nah sekarang ada pula hacker pakai ngomong, ada hacker, fotonya nggak ada, orangnya nggak ada, Akunnya? pengikutnya nggak ada, gitu. Pengen tahu rekening saya, mau saya cek saldo, nih HP-nya lagi pakai lab. Tadi berapa cek saldo saya? Sebutin, kasih tahu aja kepalangan, nggak apa-apa. Tadi saya cek bareng-bareng ya, karena penasaran bener nggak sih dananya sampai ada miliaran. Di yayasan rumah makan gratis ada 1,6 juta sekian. Terus yang paling atas tadi yayasan Rumah ngaji, rumah ngaji itu ada 150.000. Terus ada dana lagi yayasan yang satu lagi itu 20.000. Yayasan satu lagi masjid, itu 125.000. Jadi 125.000 rupiah. rupiah, Ya. bukan juta. Bukan
Setelah Jadi- kita totalkan tadi, tidak sampai 2 juta rupiah, 1,9 juta sekian. Jadi ya itulah keadaannya sekarang. Sementara dana itu ya besok pagi pun sudah harus dikeluarkan, kata Mas tadi untuk beli beras, untuk beli sayur-sayuran yang mana bukan buat makan pribadi, kan dimasak lagi, diolah, diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu, bukan makan mewah ya, makan sederhana. Itu sangat luar biasa sekali. Dan saya ini punya utang material. Saya ini lagi bangun. Saya ngambil Bangun dulu. masjid, Saya lagi bangun rumah tapis Quran. rumah tahfiz Quran, luar biasa Jadi banget. saya bangun rumah tapis Quran, saya tuh ngambil dulu material di toko bangunan. Namanya toko bangunan Abu Bakar, nama tokonya. Jadi begitu pas saya ngambil, artinya kan saya ngutang. Betul. Bayarnya nyicil. Pikir saya, alhamdulillah nanti ada lebih dari sini, ya kan? Dari pendapatan saya kah? Apa dari mana kah? Ada yang bantu, saya mau cicil 300.000, 500.000. Si Gembul ngomong nggak apa, si Gembul rusak ini orang. Berdampak karena buat Dampak jadinya. Ya tadinya ngasih beras, nggak lagi ngasih. Nah, jadi gini aja deh, nggak apa-apa. Yang percaya si Gembul, silakan blokir saya, dan saya juga nggak mau berteman, nggak mau. Kalau betul-betul pihaknya Gembul gitu, biarin gitu. Ya, saya nanti ini apa namanya, caranya gimana? Biar nggak biru lagi tulisannya. Sintang biru. Bukan, biar jadi kan kalau di biru itu kan klik follow, Iya, unfollow. unfollow. Suruh nanti tim ini Iya. jangan follow, nggak usah berteman gitu. Iya. Oke. Karena itu. dia nggak ada itikat baik. Kalau dia punya itikat baik, ngundang saya kah, atau podcast kah, atau bikin video kah, mau gitu. Oke. Mau ke jalur hukum, ayo, saya mau gitu. Bener ini ke jalur hukum, ayo gitu. Untuk meluruskan kejadian ini, mau diluruskan, mau didamaikan, ayo. Mau diapain, ayo. Nggak mau damai, kita ini aja daftar boxing. Ya, dia kan badannya besar, saya kurus ya kan. Ayo, mau saya. Gitu. Kalau bisa sih kita tabayun. Gitu. Ini ada podcast besar seperti Om Deddy Corbuzier, ada Denny Sumargo. Biasanya nih dia sering dapat info berita yang sangat viral. Ini orang-orang cerdas. Dia panggil sumber berita, sumbernya dari langsung dua belah pihak. Betul. Jadi dari pihak Mas Adit dipanggil RMG, dari pihak Guru Gembul dipanggil, sehingga Guru Gembul bisa menerangkan benar nggak beritanya, karyawannya dia. Mas Adit pun bisa memberi statement, bukan, ini salah. Itu baru keren. Mudah-mudahan podcast kita dilihat sama Denny Sumargo, sama Om Deddy Corbuzier, dan podcast-podcast besar lainnya, sehingga bisa diklarifikasi, jangan terus-terus begini. Yang pasti moral ini mengganggu istri, keluarga, semuanya, bukan hanya material ya. Saya berharap ini jadi pelajaran kita semua. Saya berharap juga ini jadi kebaikan buat Mas Adit. Saya juga sudah bilang, saat kita miskin, hidup ini terhina. Saat hidup ini lebih baik sedikit aja, orang sudah fitnah. Oke, closing statement nih buat orang-orang yang ada, yang dengar di sana, seperti apa nih Mas Adit? Ya, buat khusus untuk orang-orang jahat yang mana suka mencemarkan keburukan, mencemarkan nama baik orang, dan juga ujaran kebencian, dan juga berbuat jahat kepada seorang muslim yang taat. Ingatlah firman Allah, innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu falahum azabu jahannam walahum azabul harik. Artinya, orang-orang yang melakukan keburukan, yang memfitnah, yang berbuat kejahatan, yang menyakiti hati kaum muslimin, innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu falahum azabu jahannam. Orang-orang yang menyakiti hati kaum muslimin itu akan Allah masukkan ke dalam azab neraka jahanam. Suratul Buruj. Innalladzina amanu wa amilu solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Orang-orang yang melakukan kebaikan, yang beramal soleh, yang melakukan kebaikan, dan terus dia melakukan kebaikan, akan Allah masukkan ke dalam surga, yang mana di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir. Ini janji Allah.
Saya hanya mengingatkan, ayo kita berkolaborasi dalam hal kebaikan. Saling mengajak akan kebaikan. Betul. Memberikan edukasi yang baik, informasi yang baik, podcast yang baik, konten yang baik. Jangan ngomongin keburukan orang. Kalau itu benar itu gibah, kalau itu salah juga gibah. Kalau itu benar jadi gibah, dosa. Kalau salah jadi fitnah. Betul. Gibah juga, dosa juga. Quran, bukalah kitab, belajar. Ya, buka Google aja. Buka Google. Tapi gunakan jari-jari ini biar kita dapat pahala. Dengan cara apa? Ya share video ini. Yang baik-baik, posting. Dapat pahala amal jariah. Besok meninggal. Besoknya lagi nggak tahu. Masih hidup apa enggak? Besoknya lagi meninggal. Besoknya lagi hidup apa enggak? Besoknya lagi sakit, tabrak mobil, meninggal. Itulah takdir. Nggak ada yang tahu kapan kita mati. Kapan kita sakit. Sadar diri, tahu diri. Kita ini siapa? Kita ini manusia biasa. Apa yang mau disombongkan? Oke, terima kasih Mas Adit sudah meluangkan waktunya. Semoga dengan adanya podcast ini menjadi klarifikasi untuk kita semua dan bisa tabayun berikutnya menjadi hal yang lebih baik. Ya kan, kita doakan selalu RMG tetap jaya, Amin. RMG terus berjalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.